Diketahui bus yang mengalami kecelakaan di Sumedang, Jawa Barat membawa rombongan pariwisata sebuah sekolah di Subang, Jawa Barat. Dan untuk mengelaborasinya telah bersama kami melalui sambungan Zoom dengan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Subang, Jawa Barat. Selamat sore Pak Tatang. Selamat sore, Pak Herdi. Ya, terima kasih Pak Tatang sudah bergabung dengan kita sore ini. Kita mengucapkan turut berbelasungkawa dengan kejadian dan musibah yang berlangsung di sana, Pak. Kita ingin konfirmasi terlebih dahulu mengenai penyebab ini juga masih ditelusuri, tapi yang kita ingin tahu kebenarannya mengapa kemudian di tengah pandemi ini Pak, di mana juga sekolah masih dilakukan secara tatap muka atau secara daring, tapi bisa ada tur yang dilakukan keluar kota tanpa ada koordinasi dan pengawasan dari Dinas Pendidikan Subang. Bagaimana menjawab ini Pak Tatang? Baik, terima kasih Pak Ferdi. Saya ingin mencoba meluruskan apa yang terjadi pada saat kejadian ini terkait dengan kegiatan sekolah yang dilakukan pada masa pandemi ini. Yang pertama, ingin saya sampaikan bahwa kegiatan ini di luar pengetahuan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Subang. Karena selama masa pandemi di Kabupaten Subang masih tetap diberlakukan kegiatan pembelajaran jarak jauh. Ini berulang-ulang kita telah menyampaikan edaran berdasarkan rujukan dari peraturan Bupati Subang. Bahkan terakhir hari ini kegiatan pembatasan kegiatan masyarakat juga masih tetap diberlakukan di Subang. Oleh karenanya ketika mendapatkan informasi pertama kita beroleh ada kecelakaan terhadap bis yang membawa rombongan anak sekolah, bahkan di sana tertulis papannya atas nama SMP IT Al-Muawanah Kecamatan Cisalak Kabupaten Subang, betapa kami terkejut dan sangat prihatin terhadap apa yang terjadi. Kemudian kami juga melakukan pemantauan, kemudian pendalaman yang juga bersama-sama dengan tim kami dari Dinas Pendidikan. Nah, sejauh ini bahwa tidak ada yang melaporkan kepada kita atau memohon izin kepada Dinas Pendidikan bahwa ada kegiatan tur atau wisata yang dilakukan oleh sekolah. Artinya ini inisiatif dari sekolah saja ya Pak Tatang ya, tanpa ada koordinasi? Ya. Jadi tanpa ada koordinasi permohonan izin maupun apalagi izin dari kita. Jadi tidak ada Pak Ferdi. Oleh karenanya kami juga mencoba untuk menelusuri tadi malam sambil menunggu kedatangan para korban di lokasi sekolah begitu, di tempat yayasannya. Saya coba cari informasi apa yang terjadi, apa keberangkatannya seperti apa. Ternyata itu rombongan ziarah, Pak. Oke. Jadi sejauh ini kalau diidentifikasikan bahwa ini adalah tur wisata anak sekolah, saya kira tidak juga. Karena jumlah anak sekolah yang ada di dalam bis itu ternyata tidak mencerminkan, tidak merepresentasikan jumlah anak sekolah yang sedang studi tur. Kalau saya melihat dari data yang saya terima dari teman-teman di lapangan, bahwa anak yang menjadi korban, baik korban meninggal dunia maupun luka-luka, itu hanya berjumlah sekitar 18 orang. Oke. 15 orang. Itu usia sekolah dan ternyata belum bisa dipastikan bahwa jumlah itu adalah anak SMP IT. Oke, walaupun kemudian ada bukti yang ditemukan. Ini adalah SMA. Ya, walaupun di TKP ditemukan ada semacam name tag begitu yang bertuliskan tur ziarah oleh SMP IT begitu, ini belum bisa dipastikan bahwa ini adalah inisiatif sekolah yang melakukan tur ini dan melibatkan peserta didik di SMP itu ya Pak ya? Ya, kalau yang memastikan bahwa itu digagas oleh pihak sekolah dalam tanda petik yayasan, saya sih memungkinkan Pak Ferdi. Karena memang seluruh pengurus yayasan, ketua
yang merangkap sebagai kepala sekolah, kemudian keluarganya memang ikut. Tetapi kalau ini menjadi program sekolah, ini yang belum juga saya pastikan. Karena tadi itu bahwa jumlah peserta anak sekolah ternyata tidak mencapai 50% dari jumlah awak bus atau korban yang ada di bus. Bahkan kebanyakan justru adalah orang tua yang mungkin adalah guru, kemudian orang tua siswa dan masyarakat sekitar. Bahkan ada anak kecil. Nah, dengan begitu saya coba untuk menelusuri apakah ini kegiatan-kegiatan sekolah. Ternyata betul kegiatannya oleh yayasan, tetapi proyeksinya adalah memang untuk kegiatan kegiatan jarah saja. Nah, saya kira itu. Oke, tapi Pak Tatang, tur seperti ini dari informasi yang kita terima memang sudah menjadi sebuah rutinitas begitu di sekolah-sekolah, sehingga kemudian mungkin ini juga sudah diketahui oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan di Kabupaten Subang. Pada masa normal, saya kira ini hal yang biasa dilakukan oleh pihak sekolah. Ya, secara umum. Tetapi pada masa pandemi, kalaupun ada yang sudah berniat melakukan ini, yang melakukan koordinasi dengan kita, apalagi memohon izin kepada dinas, tentu kami batalkan. Begitu, kami tidak beri izin. Oke. Nah, sejauh ini juga sekolah-sekolah yang lain, apalagi sekolah negeri, itu hampir tidak ada yang melakukan kegiatan wisata seperti ini di masa pandemi ini. Oke. Tetapi disinyalir di beberapa kegiatan beberapa sekolah yang berbasis yayasan, apalagi berbasis pesantren, karena di pesantren itu sekarang dibolehkan untuk masuk pondok begitu. Nah, aktivitas anak-anak tentu ada di pondok. Nah, tetapi untuk kegiatan pendidikannya, kegiatan formalnya itu akan merujuk kepada kegiatan yang dijadikan sebagai kebijakan kabupaten. Oleh karenanya untuk pembelajaran di kelas itu tetap ditiadakan, gantikan dengan pembelajaran daring atau pembelajaran jarak jauh. Nah, kegiatan serupa wisata yang tadi dimaksud, saya kira setelah saya konfirmasi, mereka adalah memiliki kegiatan rutin berziarah. Dan ini diikuti oleh tokoh-tokoh masyarakat sekitar dan orang tua yang ada. Nah, ini yang memang luput dari pandangan kita, luput dari pengawasan kita. Oke, baik. Artinya kemudian masih dicari ini inisiatif siapa yang melakukan tur seperti ini yang melibatkan para peserta didik. Baik, terima kasih Pak Tatang. Kita akan tunggu konfirmasi selanjutnya bagaimana penanganan kasus ini yang ikut melibatkan peserta didik di sekolah di Subang. Terima kasih Pak, sudah dikonfirmasi. Terima kasih Pak Ferdi.